Oh, Bu Saya Sinjeng. sudah, Oh ya, ya. silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam Pak warahmatullahi Dokter. wabarakatuh. Ya, Tadi malam. siang, tadi siang itu saya baru mendonorkan darah kepada salah satu saudara pasien di RSUD itu. Informasi yang saya dapatkan dari beliau itu, dari keluarga yang ada di sana itu, beliau muntah darah begitu. Lalu dadanya sakit sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, yang saya mau tanyakan itu kira-kira apa itu Pak Dokter? Dan kemudian kira-kira yang bisa kita lakukan untuk sebagai nutrisi ke pasiennya itu apa yang harus kita lakukan Pak? Oke, kalau ditanya ke saya juga jawabnya nggak tahu, Ibu. Iya, Ya, kenapa? Karena muntah darah tadi ada beberapa sebab. Bisa dari livernya, bisa dari pencerahannya, bisa dari ada luka di dalam sistem, apakah itu paru-paru ataupun di bagian tubuh yang lainnya. Jadi otomatis tentu dokter yang menangani harusnya pada waktu di UGD, kalau Ibu mau tahu harusnya bisa menunggu dari pihak keluarga untuk menanyakan pada dokternya. Nah, dari kalau sudah tahu, baru kita akan tahu nutrisi apa yang tepat. Jadi kalau oh, misalnya, oh ini lambungnya yang luka, tentu kita harus bisa memberikan protein yang benar-benar low atau rendah lemak. Mau tidak mau memang itu dalam bentuknya susu. Kemudian kita bisa tambahkan B-kompleks. Kalau itu karena sirosis, karena levernya yang bermasalah, ya kita harus nangani lagi. Dan itu masih nggak orangnya atau pasiennya ini untuk makan sesuatu. Karena kalau udah berubah dari sirosis, kadang-kadang udah makan sesuatu pun udah menjadi setingkat kesulitannya tinggi. Nah, itulah yang saya katakan tadi, saya sendiri nggak tahu apa. Karena terlalu banyak kemungkinannya, dan kemudian nutrisinya juga secara umum kita tidak bisa tepat. Tetap secara khususnya ya, kalau secara umum memastikan apa? Ya semua berhubungan dengan gizi. Kita pasti hanya setiap orang membutuhkan untuk perbaikan adalah karena kerusakan sel, maka dia membutuhkan protein, B kompleks, vitamin C, saya katakan tadi kalmak D, itu yang utama. Nah, bagaimana bisa masuk dan kebutuhannya berapa? Tentu harus lihat juga kondisi pasiennya, masih bisa makan atau enggak. oh iya Dok. Ya. Ya. Tadi itu beliau masih bisa bercerita sama saya, bisa duduk dan juga bisa ke kamar mandi untuk bisa buang air besar gitu Dok. Iya. Berarti kemungkinannya masih ringan gitu ya. Tapi Baik, saya berpikirnya itu mungkin dari faktor liver, tapi untuk tepatnya harus tanya ke dokternya yang pada waktu di UGD apa ini hasil analisanya atau baik Dok. diagnosanya ya, Iya supaya Dok. tepat. Iya. Terima kasih Pak Dok. Iya, sama-sama itu. Baik, terima kasih Bu. Lanjut Bu Rukiana Ajis. Silakan Bu. Bu Rukiana Mungkin ada Ajis. host yang membuka. Enggak. Audio sebelah kiri yang warna merah bisa ditekan nanti biar bisa muncul suaranya. Lanjut Bu Heni. Bu Heni, Oke, silakan Bu, silakan. Selamat nuwun Pak Sam. Selamat Nggih, malam Pak monggo. Dokter. Ya, Masuk malam Pak Bu, Dokter. silakan Tadi lanjut. Pak Dokter menjelaskan kombinasi buah nanas dan pepaya itu membentuk 22 enzim. Nah, Betul. konsumsinya itu pada saat perut kosong atau sesaat sebelum makan atau setelah makan. Kemudian yang pada episode sebelumnya kan ada konsumsi pisang untuk prebiotik. Apakah 3 buah itu langsung dicampur atau bagaimana Pak Dokter? Nah, kemudian untuk yang vitamin B kompleks, itu kan Pak Dokter menyarankan antara 6 sampai 7 vitamin setiap hari kebutuhan. Kalau saya kan berat badan saya sekitar 60, jadi mungkin sekitar 6. Nah, kemudian yang di Nutrilite itu kan vitamin B kompleks double layer itu tersedia ada sekitar 60. Berarti satu botol itu hanya cukup untuk 10 hari. Kemudian yang saya tanyakan, apakah boleh dicampur dengan B kompleks yang sintetis? Kalau misalkan dicampur, bagaimana kinerja dari Nutrilite-nya? Nutrilite B kompleks maksud saya. Cuma untuk yang B kompleks ini saya juga agak bingung Pak Dokter. Di botolnya itu, ini saya lihatnya pakai lupa Pak Dokter, itu 1 butir sehari, kemudian terisi satu botol itu 60 tablet, dan di situ kok tertulis 505 miligram. Apa saya salah atau mungkin 50,5 nih Pak Dokter? Mohon konfirmasinya. Kemudian ini yang terakhir Pak Dokter, pada saat ultahnya MB di ADC Malang, kan ada fasilitas untuk cek darah yang gratis dan berbayar. Nah ini kondisi cek darah saya 2 jam setelah makan nasi kuning ultah. Ultah pada saat ultah MB. Itu gula darah itu 112. Kemudian kolesterol total itu 192.
Kemudian LDL-nya itu 70, jadi masih kurang dari 100 ya. Dan HDL-nya 49, jadi itu di atas 40. Cuma TG-nya ini yang kumlot Pak Dokter, sekitar 365. Nah, apakah TG itu berasal dari kolesterol yang berobat di leaky gut atau bagaimana? Atau berarti sebelumnya saya kurang konsumsi protein, vitamin B, C, D, dan kalmat. Mohon pencerahannya Pak Dokter. Matur nuwun. Oke, nah ini karena dorongan saya juga harus buat catatan. Oke, yang pertama papaya dan nanas. Sebaiknya memang dimakan sebelum kita makan makanan mengandung protein. Jadi selalu saya katakan, waduh, ini saya ke pesta, nanti ini makanannya enak-enak nih misalnya. Nah, tentu makan makanan yang mengandung protein, ikan daging tadi, bukan yang manis-manis ya, bukan kuenya, bukan nasinya, bukan sumber-sumber karbohidrat yang lainnya, maka kita memang membutuhkan protein dan nanas lebih awal. Tujuannya apa? Ada enzimnya, otomatis kita bisa mengurai nanti makanan-makanan tadi, menambah enzim tadi. Ya itu tujuannya. Jadi sebelum. Kemudian masalah B kompleks untuk orang sehat selalu saya katakan 4-6, bukan 6-7 Ibu. 4-6 miligram itu adalah orang sehat, di mana menurut satu penelitian 2 miligram dipakai untuk mengolah protein. Per gram proteinnya itu membutuhkan 2 miligram B kompleks ya. Nah, kemudian kenapa di Nutrilite itu tertulisnya 1 tablet? Kan saya selalu katakan Nutrilite ini adalah food supplement, hanya menambah ya, makanan tambahan, bukan utama. Yang saya buat perhitungan ke Ibu adalah kebutuhan Ibu dalam satu hari. Apakah itu tidak dari makanan? Kalau kurang baru menambah. Yang kurangnya berapa? Nah, ini berdasarkan kondisi tadi 4-6 miligram ya. Ini adalah untuk orang sehat. Kalau sakit kebutuhannya antara 8-10 miligram. Ini adalah kalau kita sakit. Tadi berdasarkan berat badan tadi. Ini adalah kebutuhan. Jadi komposisi nutrien kenapa 1? Ya karena memang sebagai food supplement. Dianggap apa? Kita sudah cukup dari makanan. Mungkin karena kita cepat-cepat, mungkin juga masaknya nggak lengkap, maka kita bisa menambah. Dalam bentuk B kompleks tadi itu pasti sudah cukup. Karena apa? Nambahnya minimal kalau belum berat badan 50 kilo aja udah 1 gram itu nambahnya. Nah, sedangkan kalau 1 miligram ya, sedangkan kalau saya kebutuhannya 4-3 itu saya bisa dapat dari makanan, ya 1 udah sangat cukup. Ini yang saya katakan tadi. Setiap orang berbeda kebutuhannya. Karena itu, kalau kita bicara nutrisi, itu ada personalized masing-masing orang. Kemarin yang minggu lalu yang saya contohkan rumah. Sama-sama rumah kita bocor, tapi kalau bahannya berbeda, tentu cara menanganan tukangnya juga berbeda. Karena bahannya berbeda, kemudian perbaikannya tentu juga akan berbeda. Ya, ini yang saya contohkan seperti itu. Dan setiap orang harus tahu mengenai kesehatannya sendiri. Dan kemudian yang Ibu lihat, 505 itu benar. Maksudnya apa? 1 tablet Nutrilite B kompleks dibuat dari 505 mg bahannya. Oh, Itu saya bilang, lihat di baliknya. Di baliknya itu ada tertulis B1 tiamin titik-titik sekian miligram, B2 riboflavin titik-titik sekian miligram. Itulah yang ditotal. Kalau itu sudah total, kita akan ketemu nih angkanya. Itu tablet berisi berapa miligram B kompleksnya. Demikian juga mau merek apapun, kita melihatnya dari sana. Kita pegang kalkulator, oh B1 10 mg, B2 5 mg, tambahin aja 10 tambah 5. Oh ini B12-nya 500 mcg, mikrogram 0,5. Udah lewatin. Kan saya katakan yang mcg itu lewatin, karena 1 mg sama dengan 1000 mcg. Jadi kan terlalu kecil, udah ya, gitu ya. Kita ambil yang mcg supaya gampang. Ini adalah kita akan tahu dosisnya. Kemudian apakah beli campur? Silakan, nggak ada masalah. Kan ini tubuh kita, mau beli bensinnya di pinggir jalan atau di Pertamina atau mau di tempat yang khusus, ya kan kita yang menentukan, Bapak Ibu. Ya, jadi kembali kebutuhan tubuh, kemudian kita sendiri yang tentu harus tahu kebutuhannya berapa, kemudian kita mau membeli dengan merek apa, ya kita sendiri juga yang menentukan. Dan kita harus pintar-pintar sebagai konsumen untuk menilai. Kadang-kadang bukan cuma harga murah atau mahal, mahal belum tentu bagus, juga banyak ya, murah belum tentu jelek, tapi barang murah juga banyak yang bagus. Nah, kita harus pintar-pintar juga untuk menilai. Nah, ini mengenai B kompleks. Kemudian, kalau kita bicara triglyceride, mungkin ini akan kita berbicara 2 atau 3 minggu lagi. Di saat itu, tahu salah satu sumber triglyceride itu adalah gorengan dan karbohidrat. Jadi Ibu tinggal lihat aktivitas Ibu, bergeraknya cukup atau enggak, kemudian makanan yang karbo atau minyak goreng, itu seberapa banyak. Itulah yang menunjukkan raport kita, istilahnya seperti itu Ibu. Ya. Matur nuwun Pak Dokter. Ya, sama-sama Ibu. Oke, lanjut Pak.
Bu Rukiana mungkin mau duluan? Iya, Ya, halo, silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Kemarin itu kan saya ngecek mata, apa namanya, eh kontrol sudah di laser di bulan yang lalu. Terus kena istilahnya pengobatan dari rumah sakit kan cuma obat tetes mata. Untuk obat minumnya enggak ada. Nah, supaya bisa kembali normal ini sudah mata kiri ini kena apa namanya rabun dekat katanya harus ganti kacamata. Jadi obat apa namanya Nutrilite apa yang cocok Ibu konsumsikan anunya supaya istilahnya matanya bisa kembali ini ya normal ya mungkin karena kita sudah tua tapi untuk menguranginya gitu nah karena mata itu kalau yang apa namanya kemarin tuh keluhannya kayak ada gelembung-gelembungnya gitu nah Pak Dokter. Ya, kalau emang hanya dengan obat tetes mata aja sudah cukup, pasti dokternya akan memberikan itu. Ibu sebenarnya tinggal menanyakan apakah makanan yang perlu saya tambah. Jadi bukan obat Iya, apa yang perlu saya tambah, tetapi makanan apa yang perlu saya tambah. Oh, ibu sering banyak konsumsi makanan mengandung beta karoten misalnya. Oh ya udah, kita tahu bahwa kebutuhan ibu adalah di beta karoten untuk mata berakomodasi atau bisa melihat dan seterusnya. Bahan bakar mata itu adalah vitamin A tadi, di mana iya, sumbernya kalau dari makanan itu beta karoten atau dari buah-buahan yang lebih banyak berwarna merah. Apakah itu pepaya, apakah itu wortel, ya merah dan orange itu mengandung tinggi beta karoten. Nah, pada waktu nanti di tubuh, beta karoten ini akan diubahlah menjadi vitamin A yang bisa dipakai langsung oleh mata. Nah, tapi kalau memang problemnya itu dari syaraf-syaraf matanya yang masih lemah, ya kita bisa menambah dari buah bilberry. Nah, kebetulan kalau Nutrien punya juga bilberry, kita bisa iya, menambah 1, 2, 3 atau lebih tergantung kondisi. Ya, kondisinya iya, berapa? Butuh lutein ada di bilberry, sisantin ada di bilberry. Nah, ini yang saya katakan tadi, kebutuhan tadi adalah pada waktu itu sebenarnya pada waktu berkonsultasi dengan dokter itu bisa menambah. Dok, cuma obat tetes ya? Apakah iya, ada makanan yang harus saya tambah? Misalnya mau vitamin A atau apa? Nah, nanti dokter akan mengarahkan itu. Karena memang untuk mata itu khusus, ya, dan dalam yang khusus, apakah ini terjadi karena salah pemakaian atau kita memaksa mata ini pakai karena lihat komputer, karena lihat laptop, karena lihat handphone, atau mata kita ini tidak terjaga dengan baik, misalnya kita kerja di tempat-tempat yang berdebu, polusi yang tinggi, asapnya tinggi. Nah, ini tentu akan mempengaruhi kerja dari mata kita. Ya, jadi setiap kondisi saya nggak bisa katakan, oh ini harus pakai vitamin apa, karena saya nggak tahu. Nah, ini yang kalau ibu sudah bertanya, oh saya butuhnya ternyata vitamin A. Nah, saya bisa arahkan beta karoten aja, makan wortel, makan tomat begitu. Oh, ini syaraf mata saya yang lemah. Oke, kita bisa menggunakan bilberry. Jadi kita harus tahu kondisinya. Kalau ibu cerita seperti ini, terus terang saya nggak hanya menduga-duga. Tapi kalau mata secara umum, dua ini yang utama. Tapi kalau itu sudah mulai timbul gejala katarak awal, kemudian mulai timbul kecapean, kita mesti cek lagi kolesterol saya tinggi nggak. Kalau iya, kolesterolnya yang turunin. Karena nanti itu juga bisa berhubungan dengan daerah mata pada waktu kolesterol ini terlalu tinggi. Jadi seperti saya contohin kemarin Ibu, rumah misalnya contoh rumah Ibu ada yang bocor, rumah saya bocor, tentu belum tentu bahan yang kita pakai sama, ya. iya, Ya belum sama-sama bocor. Karena itu next atau lain kali Ibu ke dokter bisa langsung tanya, kira-kira saya kurang apa? Nah, biar nanti dokternya menjelaskan di saat itu nanti Ibu baru mencari kecocokannya apakah dari nutrien atau dari makanan sehari-hari, ya. Oke. iya. Oke, makasih Baik, Pak Dokter ya. Iya. Iya, Terima kasih makasih Bu Ibu. Rukiana. Selanjutnya Bu Mila Sujarwo. Silakan Bu Mila. Baik, terima kasih Pak Sampurdi. Ya, silakan. Selamat malam Pak Dokter. Ya, malam Ibu, silakan. Saya mau bertanya. Ini ada salah satu teman saya gitu. Beliau ini habis operasi vaskular otak kecil gitu loh Pak. Kurang lebih 1 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang itu beliaunya belum sehat-sehat. Pasca operasi sampai sekarang itu eh, badannya itu masih lemes, sempoyongan gitu loh. Jadi jalan aja sempoyongan. Katanya sih ada gangguan saraf keseimbangan gitu. Kira-kira bisa dikasih untuk penanganannya itu dari Nutrilite kira-kira bisa dikasih apa ya Pak? Kalau memang benar terganggu syaraf keseimbangannya, ya B kompleks diperbanyak sama bisa menggunakan sebenarnya itu kita nggak ada lagi yang namanya ginkgo biloba. Nah, tetapi bisa digunakan dulu itu adalah B kompleks dan kalsium. Jadi B kompleksnya diperbanyak, kemudian dilihat olah makannya, gizinya benar nggak? Jangan sampai nanti ada perbaikan dan banyak pengerusakan. Artinya karena pola hidup atau pola makannya. Jadi kalau hanya karena faktor syaraf keseimbangan, itu adalah B kompleks. Jadi kalau itu yang terjadi, biasanya orang itu jalan kayak orang mabuk.
Ya, orang mampu minuman keras, dia tidak bisa lurus jalannya, dia akan bisa belok-belok begitu. Nah, itu orang yang terganggu syaraf keseimbangannya. Untuk dosisnya Pak, dia itu umurnya 46 tahun dengan berat badan Kalau dosis kan 72 ibu bisa kilo. hitung sendiri, ya kondisi sehat atau sakit. Kalau B kompleks kan tadi saya baru kita bicarakan. Orang sehat kita butuh 4 sampai 6 mg, orang sakit kita butuhkan 6 sampai 8 atau 8 sampai 10 mg per kilogram berat badan. Oke, baik. Kan balik, kan itu bisa dihitung dari itu, ya. Baik, terima kasih Pak Dokter jawabannya. Iya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu. Ya, Selanjutnya lagi. Pak Faizin Nur. Ini satu-satunya yang laki Pak Dokter, yang lainnya perempuan semua. Oke, silakan Pak. Silakan Pak Faizin Nur. Malah nggak ada ini. Oke. Bu Ninis, silakan Bu Ninis. Selanjutnya nanti bisa nyusul Pak Faizin. Bu Ninis barangkali sudah siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, Iya, Waalaikumsalam Bu, silakan. apa alergi dingin sama alergi debu? Apakah itu yang disebut rinitis? Terus itu apakah bisa sembuh total atau bagaimana? Terus obatnya apa maksudnya Nutrilite yang bagus buat sakit saya ini apa? Oke, Terima kasih. alergi dingin atau debu itu yang menyebabkan rinitis. Rinitis itu adalah kondisi radang di daerah saluran pernafasan atau hidung kita. Itu intinya itu Bu. Nah, kemudian apa yang menyebabkan rinitis? Ya, karena ada gangguan dari debu atau bulu binatang dan seterusnya. Kemudian apa yang mesti diperbaiki? Sistem pencernaan dan gizi. Jadi makanannya, gizinya harus cukup, proteinnya harus 1 gram per kilogram berat badan, B kompleksnya minimal 2 sampai 4 mg. Ya, itu adalah dasarnya. Kemudian vitamin C yang cukup. Nah, buang air besarnya harus bagus, maka dengan sendirinya antibodinya bagus. Antibodinya kalau bagus, maka reaksi alergi tadi akan hilang. Jadi Ibu dengan debu akan tahan. Kenapa tidak tahan dengan debu tadi? Kenapa alergi? Karena antibodinya tidak cukup. Nah, biasanya antibodi nggak cukup. Kenapa? Karena gizinya kurang. Gizinya kurang, apakah makanannya yang kurang atau sistem pencernaannya yang nggak bagus? Nggak bagus dalam pengertian adalah sistem pencernaannya tadi misalnya karena fili-filinya banyak rusak, BAB-nya jadi lembek. Akhirnya apa? Kita makan bergizi, tapi ada di kotoran kita tuh gizinya. Nah, itu yang kita perbaiki adalah dari gizi dan atau sistem pencernaan. Itu yang utama Ibu. Jadi apa yang kurang itu yang tambah Bu. Karena itu saya bilang nutrien apa? Ibu harus nilai sendiri. Saya cukup nggak nih proteinnya? Itu dulu. B kompleks saya cukup nggak? Vitamin C saya cukup nggak? Saya mau dari suplemen atau mau dari buah-buahan? Nah, ini kan kita sendiri yang menentukan. Kemudian kita coba makan sambil melihat. BAB saya bisa tiap hari nggak? Bentuknya panjang, terapung, nggak terlalu bau, warna kuning. Bisa 5 ini. Terus-menerus 2 minggu. Ya, insya Allah itu udah sembuh Ibu. Nggak ada lagi yang namanya di hidung tadi. Karena itu istilahnya berhubungan dengan sistem pencernaan kita. Iya. Terima kasih Pak Dokter Adi. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Ninis. Pak Faizin bisa langsung Pak ke Pak Dokter. Kalau belum siap Bu Kartika Arum. Silakan Bu Kartika Arum. Ya, terima kasih Pak Budi. Oke, silakan langsung ke Pak Dokter. Ya, selamat malam Dokter Adi. Iya, malam Bu, silakan. Saya mau nanya tentang alergi. Kalau yang alergi yang sebelumnya ini tadi kan bisa disembuhkan dengan mencukupi nutrisi dan memperbaiki pencernaan kan Dokter ya. Iya. Kalau misalkan alergi yang mengancam nyawa seperti anafilaksis itu kan biasanya alergi karena kacang atau obat-obatan tertentu ya Dokter. Iya. Itu kalau menurut Dokter Adi apa bisa disembuhkan dengan memperbaiki pencernaan dan gizi ini Dokter? Bisa. Karena terjadi alergi kan secara umum kemarin minggu lalu ya, harusnya kita udah bahas kilas, ada 2. Satu adalah karena hidung sampai dari hidung sampai paru-paru. Ini berarti kita memperbaiki antibodi dengan sistem pencernaan kita diperbaiki dari gizi dan sistem pencernaan. Kalau makan sesuatu kita alergi, liver kita yang diperbaiki. Nah, kecuali terjadi alergi tadi karena genetik. Karena unsur protein yang ada di kacang ini, maka tubuhnya tidak bisa mencerna atau mengurai. Sehingga kalau masuk ke dalam tubuh darah, akan timbul reaksi alergi. Nah, ini lain lagi ya. Karena itu kita akan melihat, tapi rata-rata sangat jarang yang reaksi karena genetik ini. Tapi kita lebih banyak adalah menyehatkan liver sama sistem pencernaan tadi. Jadi tinggal 2 hal aja. Kalau hidung sampai paru-paru punya masalah, mau rinitis, mau itu bersin-bersin, mau karena udara dingin seperti yang beberapa minggu lalu pertanyaan itu hanya memperbaiki sistem pencernaan dan gizinya. Tapi kalau saya makan sesuatu, saya makan udang, saya makan kacang alergi, berarti ada tubuh kita yang tidak mengenali
asam amino tertentu, dan itu adalah liver. Sehatin livernya. Nah, salah satu caranya, kalau itu bukan yang sesuatu sampai parah anafilaksis tadi, kita bisa gunakan, bisa baru bentol-bentol, gatal, ya, atau bersin-bersin terus-menerus, bisa gunakan tadi 4.000 mg vitamin C tadi, dalam waktu 3-4 jam sekali. Nah, itu biasanya juga akan menyembuhkan. Oh gitu. Kalau misalkan anafilaksisnya itu sampai ini kasusnya teman saya sih dokter, ketika minum anti nyeri selain paracetamol tiba-tiba dia kayak udah mau mati gitu loh katanya, sampai harus dikasih pertolongan dari Ya, itu mau apa kan ambulan dan lain-lain gitu. diberikan satu istilahnya peregangnya, istilahnya kan itu udah terjadi konstruksi begini ya, dia harus diregain ya. Memang akan diberikan obat-obatan, nah itu pada pertolongan pertama. Yang penting dia mengetahui kenapa saya terjadi. Nah itu dulu. Kalau ternyata tadi gara-gara makan kacang, ya udah sehatin dulu levernya, hindari kacangnya dulu sampai benar-benar levernya sehat. Pada saat levernya sehat, seharusnya nanti dia kalau kelewatan nih makan kacang, nah harusnya dia tidak akan terjadi reaksi alergi lagi. Oh gitu. Kalau menurut teman saya ini kok aneh dokter ya. Dia sebelumnya sudah mencari informasi banyak. Menurut informasi yang dia temukan itu tidak bisa disembuhkan gitu loh. Jadi kan dia harus membawa kayak EpiPen gitu dokter kemana-mana supaya jika terjadi reaksi alergi itu betul. Dia tinggal Nah, konsumsi obat atau dia sedot dari ininya aja, obatnya dari hidungnya. oh iya ya. Cuma kok dianya kayak yakin banget bahwa ini tidak bisa disembuhkan gitu loh dokter. Betul. Karena itu memang yang terjadi. Kalau sama pada waktu kita bertanya nanti, kalau dokter jantung manapun, kalau plak apakah bisa dihilangkan? Jawabannya 100% tidak. Tapi pada waktu kita bicara nutrition healing atau nanti tanya pada dokter-dokter yang namanya dokter FM, functional medicine, mereka akan mengatakan bisa. Yang penting kita tahu sumber masalahnya. Oh, apakah dari genetik atau dari yang itu tadi ya? Iya, kalau genetik ya memang kita agak sulit. Tetapi kalau itu dari pola hidup dia, ya kan kita tinggal membenahi pola hidup dia. Dan itu ada organ yang kita harus benerin gitu. Organnya ini yang terjadi kerusakan. Jadi memang ada dua hal yang memang kita bukan dipertentangkan di sini, tetapi dua hal yang memang kita agak sedikit bertentangan. Satu adalah mudahnya adalah memang tidak bisa disembuhkan, tapi kalau kita tahu sumber masalahnya, ya akan mudah disembuhkan. Oke. Ya, oke, terima kasih banyak dokter Adi atas penjelasannya. Iya, sama-sama Ibu. Oke, lanjut Pak Faizin Nur. Jika tidak, saya lower hand ya. Silakan Bu, Pak. Oke, kemudian ini namanya Jimil ini. Ada namanya Infinix sama Jimil. Kalau bisa namanya diganti Bu ya. Silakan Bu Jimil. Sri Jayanti. Silakan Bu. Belum siap? Putri Warningsih. Ya, dikejar waktu kita. Putri Warningsih, silakan Bu. Iya Pak. Ya silakan Bu. Iya Pak, Dok, saya mau nanya. Ini anak saya kalau setiap pulang sekolah siang tuh ya, terus dia suka ngeluh kepalanya pusing. Itu dia kurang apa ya Pak? Nah kan saya sempat bahas nggak ya, karena cukup banyak seminar dalam bulan-bulan ini, saya kayak ada pernah sempat bahas. Jadi kita mesti lihat pusing itu di daerah mana. Dari ekor mata ini ke samping, kita tanya posisinya di daerah mana nih sakitnya. Ya kalau dari ekor mata ke samping, berarti itu berhubungan dengan kerja liver. Apakah dia terlalu capek, atau dia makanannya yang gizinya kurang tadi. Misalnya terlalu banyak gorengan, sehingga apa? Sedikit kita akan menjadi lemah. Ya. Kedua adalah dari belakang sampai ke mata. Jadi bisa aja di belakang sini yang sakitnya, bisa di tengah, bisa ini, tapi dari ekor ke tengah. Jadi tidak ada yang di samping sini rasa sakitnya. Ini berarti penyebabnya adalah karena hormonal. Dan itu kita tinggal nanya, habis makan apa kamu di sekolah? Misalnya, habis minum es. Kita tahu hormonalnya yang nggak bagus ya. Kita belum nyampe ke sana Bu. Tetapi itu nanti kita pada waktu bicara hormonal kita akan menjelaskan kenapa kok bisa ada sinyal-sinyal dari hormon. Seperti itu salah satunya adalah es tadi pengacau dari hormon. Kemudian kalau sakit kepalanya itu di dalam batok kepala kita nih, rasanya ditusuk-tusuk terus kemudian juga diremat-remat, tapi bukan dari atas gitu ya. Kalau tanya hormon, seakan-akan ini dari atas nih sakitnya dan remasnya itu seperti sakit, kemudian hilang sedikit langsung sakit lagi. Nah itu hormonal. Tapi kalau dari bawah, saya rasanya itu kayak dari dalam batok ini, bawahnya yang terasa sakit, membuat hampir sama sakitnya seperti yang hormonal ini. Tapi kalau ini makanannya untuk kurang protein. Itu makanan kita udah protein kurang, tinggal cari protein, kita makan daging, makan telur, ya beberapa biji kalau dewasa, kalau anak-anak satu,
telur itu harusnya tidak sampai dengan setengah jam dia udah segar, hilang sakit kepalanya. Jadi kita harus tahu sumbernya, apakah liver atau hormonal atau karena kurang protein. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, lanjut. Ya, lanjut ke Bu Wijayanti. Silakan Bu. Kalau belum siap, Bu Siti Kholilah. Silakan, mana yang lebih awal. Ya, tinggal 3. Siapa yang mau duluan? Oke, silakan. Ayo. Apa Pak atau Bu Oke, Pak. Infinik ini? Ayo. Silakan. Oh, Pak, maaf, belum bisa berubahnya. Tadi buru-buru masuknya, jadi nggak bisa namanya. Oh ya, nanti dicoba Pak ya. Silakan Pak Infinik. Nah, saya tulis dari Cikarang, Pak. Dok, saya umur 42 tahun. Golongan darah saya itu waktu zaman sekolah, saat olahraga tuh baru pas bentar saja tuh kayak tiduran gitu, Dok. Jadi pas kayak lari itu kayak baru tiduran dari ujung kaki sampai kepala. Bahkan karena diantar sama pas lari itu keliling Stadion Manahan Solo, itu sampai diantar pakai becak, ada kereta pun lewat di depan mata tuh nggak kelihatan. Jadi setiap kali olahraga pasti ngalamin kayak gitu, apakah itu karena hormonal atau genetik atau emang takdirnya orang bergolongan darah O emang gitu. Tapi saya tanya rata-rata yang orang-orang yang bergolongan darah O juga kayak gitu. Tapi setelah saya berkeluarga saat ini pun itu nggak kayak gitu, nggak tiduran. Cuma kalau pas habis makan tuh, ya kalau minum kan keringetan, kerasa celki-celki di seluruh badan gitu. Saya capek minum obat warung kayak Cetirizine itu. Jadi solusinya buat Nutrilite apa ya? Terima kasih, Dok. Oke, kalau menurut saya bukan karena faktor golongan darah, Pak. Kalau kita bicara golongan darah, ini bukan sesuatu yang clear gitu ya. Jadi ada beberapa hal mungkin bisa aja karena faktor liver. Kedua, ini bisa juga karena ada pori-pori yang tersumbat. Nah, mungkin bisa terjadi di situ. Satu waktu mungkin Bapak kalau bisa dapat mandi air panas dalam bentuk shower, ya dari atas gitu. Nah, kalau memang ada seperti itu, coba Bapak mandi dengan air panas itu kurang lebih ya sepanas yang Bapak bisa rasa ya. Jadi kan misalnya tahan panasnya seberapa itu yang Bapak bisa, kurang lebih 5-10 menit sampai Bapak berkeringat. Nah, di situ gatal nggak? Kalau iya, berarti di situ terjadi kemungkinan besar penyumbatan dari pori-pori. Nah, itu bisa pelan-pelan. Nanti dilakukan dalam minggu saya 1 minggu atau 2 minggu 1 kali Bapak lakukan dengan shower air panas tadi. Itu mungkin bisa dilakukan dengan cara itu kalau memang ini masalah dengan pori-pori tadi. Kedua adalah olahraga ringan. Coba keluarkan keringat sedikit gitu. Jadi bukan sampai keras. Jadi jalan, kalau Bapak udah jalan, kemudian ada keringat, nah nanti terasa gatal nggak? Ini juga bisa pengaruh dari sana. Kemudian dari sisi nutrisi, Bapak makan ya banyak makanan-makanan yang mengandung vitamin C dan B. Jadi vitamin C dan B akan menguatkan dari sisi liver, kemudian pembuangan sampah-sampahnya juga akan lebih baik. Nah, saya nggak tahu dari apa yang menyebabkan kalau itu dari muda, bahkan sampai bertahun-tahun, kalau memang masih terjadi seperti itu, ya ini pasti ada sesuatu sebab. Tapi kecil kemungkinan karena faktor genetik, tapi kemungkinannya antara liver atau pori-pori yang tersumbat. Jadi mungkin 2 hal tadi Pak, bisa dilakukan dengan cara coba mandi dengan air panas sampai berkeringat, terasa gatal atau enggak. Kemudian yang kedua adalah perbanyak coba vitamin B dan C. Sambil perbaiki kerja livernya, itu dibaca 11 malam, kemudian makan malam jam 7 terakhir dan seterusnya. Itu coba Bapak lakukan itu dulu. Kita akan coba lihat dalam waktu 2 minggu. Ya, nanti setelah 2 minggu nanti Bapak kalau memang masih ada keluarga masih timbul, nah nanti kan kita tiap minggu ini Pak ada seminarnya, nanti kita bisa diskusi lagi. Oh ya, terima kasih Dok. Iya, sama-sama Pak. Baik, selanjutnya Bu Wijayanti, silakan. Ya, terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ya Dok, ini saya mau tanya. Ini kan saya sudah 2 bulan habis operasi, ada benjolan di payudara. Alhamdulillah hasilnya lab jinak. Dan untuk mengantisipasi supaya benjolan itu tidak tumbuh lagi, nutrien apa ya Dok ya yang saya harus konsumsi? Yang kedua, setelah operasi ini saya hanya makan yang direbus-rebus aja, menghindari makanan yang gorengan sama yang pedas. Dan itu membuat
tubuh saya itu lemah gitu loh, lemes gitu. Nah, itu nutrien apa ya supaya itu tubuh saya tidak lemah dan bekas operasinya itu masih rasanya nyeri gitu, Dok. Terima kasih, Dok, untuk penyerahannya. Baik, Ibu. Jadi yang pertama kemungkinannya adalah faktor hormonal. Ya, kalau itu benjolan masih dikatakan Cina, itu kemungkinan besar ada masalah hormonal. Pengacau dari sistem hormonal itu adalah stres, makan isi dalam atau jeroan, dan gizi yang tidak seimbang atau pedas tadi yang membuat gizi. Jadi tinggal membenahi dari sana. Nah, kenapa kalau Ibu tadi cerita bekas operasi lambat sembuh, kemudian juga lemas. Nah, kalau Ibu makan rebusan, rebusannya apa? Kan itu yang harus jelas. Karena kalau itu kurang protein, tentu akan jadi masalah. Karena yang Ibu rebus hanya misalnya nasi, kemudian misalnya nasi yang dikukus, ya, dimasak, kemudian sayur buah aja, ya tentu sangat kurang karena tidak ada proteinnya. Ya silakan makan daging, makan ikan. Tadi saya katakan, makan kacang, kedelai atau kacang tanah atau kacang merah, tetapi harus cukup proteinnya ini tadi. Ya, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kurang mau nambahkan dari bentuk suplemen, silakan aja. Kemudian yang kedua, tentu adalah B kompleks dan vitamin C-nya juga harus cukup tadi, supaya bentuk sel-sel baru dan antibodinya juga terbentuk. Karena dengan ada luka, maka antibodi ini sangat diperlukan untuk melawan bakteri virus yang yang masuk dari luka kita. Kemudian juga butuh sel-sel baru untuk menutup luka. Karena itulah protein B kompleks, vitamin C, kalsium, kalmak D tadi itu sangat dipentingkan. Nah, berapa kebutuhannya? Ya tadi kan dari awal minggu pertama, kedua sampai minggu lalu, saya rasa juga kita selalu berbicara cara menghitung, ya menghitung kebutuhan tubuh 1 gram per kilogram berat badan dan seterusnya. Nah, Ibu coba itu dulu, benahi gizinya, makanan mengandung proteinnya dicukupkan. Oh iya, ya Dok, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya Bu Siti Kholilah, silakan Bu. Bu Siti Kholilah. Mic-nya udah dibuka, Bu. Ada Bu Siti Kholilah? Kayaknya nggak ada, Pak Dokter. Oke. Saya Selanjutnya lanjut ke ke chatting Pak pertanyaannya. Dokter. Ya, saya coba lanjut ke pertanyaan. Langsung aja, Pak Dokter. Ya, saya mulainya. Nutrien apa yang untuk kanker payudara? Nah, nanti kita minggu depan akan bahas mengenai kanker, Ibu. Jadi bisa dilihat penyebabnya apa, karena boleh penyakitnya sama, tetapi vitamin atau nutrisinya atau kebutuhan tubuh bisa berbeda. Kemudian tentang minum berfermentasi atau kombucha, kandungan dan efek sampingnya, ukuran gula, untuk makan SCOBY sebagai biangnya. Oke, kombucha ini baru sesuatu yang minuman berfermentasi yang dikatakan juga mengandung probiotik, tapi apakah berguna atau tidak kembali tergantung menambahnya apa. Selama tidak menambah dalam bentuk gula yang tinggi, tentu tidak ada masalah, Pak. Karena kombucha juga ada termasuk suplemen yang bagus. Kemudian, oke, di sini saya lanjut. Kalau vaksin COVID-19 confirm mengandung logam. Ya, kita nggak bisa memvonis ini juga karena ada logam atau enggak, tergantung dari merek yang kita pakai dan kemudian juga penyimpanan dan seterusnya. Kenapa? Karena semua dipercepat, Pak. Kalau kita bicara COVID itu karena major, Pak. Force major, kondisi yang memang kita tidak bisa menunda. Kadang-kadang semua itu dalam tanda kutip ya ada bypassnya. Nah, selama kita sendiri juga punya antibodi yang bagus, artinya antibodi itu bahan-bahan untuk pembentuk antibodinya bagus, saya rasa juga kita akan lebih baik. Memang kelemahan kita adalah pola makan. Kalau kita di Indonesia, terutama nih pola makan mengandung protein itu sangat lemah. Karena itu makanan-makanan mengandung protein ini yang harus dicukupkan. Kalau kemarin saya lihat sekilas di TV ada yang berbicara mengenai MBG, wah ini dengan satu dokter gizi ya, bahwa harus proteinnya dan seterusnya, sama. Ini yang dari dulu kita problemnya memang makan protein, karena kita ini pemakan karbo, Pak. Termasuk saya sendiri juga dari kecil dilatihnya makan karbo. Karena itu makanan yang terenak sampai hari ini, Pak, buat saya adalah nasi sama lauknya mie, Pak. Ya kalau ada mie goreng, wah ditambah nasi, itu sudah luar biasa kita makannya. Ya, atau kalau kasih saya nasi sambal sama lalapan, Pak, sama. Anak-anak saya aja geleng-geleng, biasa papinya makan setengah piring, ini bisa jadi 2 piring gitu. Nah, ini apa? Karena kita terbiasa. Seperti itu, biarpun sudah mengurai, tetapi kalau ketemu yang begini, wah ini mendingan kita lupa ya. Nah ini yang saya katakan tadi kembali, kadang-kadang
Kita ada sesuatu zat asing masuk dalam tubuh, tentu semua kembali pertahanan tubuh kita. Karena itu makanan kita harus bergizi. Ada sesuatu yang katakan bagus, tapi kita sendiri nggak bisa tahu bahwa ini bagus atau jelek, dan memang dibutuhkan, ya kita terpaksa harus ngikutin, ternyata salah, ya pertahanan tubuh kita yang menentukan. Karena itulah habit, kebiasaan kita makan untuk membuat pertahanan tubuh ini bagus, itu yang harus kita selalu bangun. Sehingga kita punya cara makan yang benar dan bagus. Ya, ini AstraZeneca dan seterusnya. Oke, jadi kembali ke tadi ya. Jadi memang ada mungkin yang terkena efek dan seterusnya, bukan saya masa membela atau enggak, tetapi kita berbicara apple to apple, gitu ya. Apple berbanding apple, wah ini karena banyak yang ini. Kembali, itu karena faktor force major, ya. Oke. Bisa merubah DNA menjadi RNA. Oke. Vaksin COVID Comfort. Oke, ini sudah diulang lagi ya. Kemudian saya coba. Tetangga saya vonis penyakit kembang jantung, sudah 6 bulan masih rutin konsumsi obat dari BPJS dengan BP 98, kilo, tinggi badan 165, usia 47, jenis kelamin perempuan, oleh dokter dibatasi minum air hanya 16 per hari, ukuran gelas, kemasan air mineral, mohon bantuannya Pak. Oke. Jantung kita belum bahas Pak sebenarnya, tetapi ini kembali, kalau jantungnya maksud kembang jantungnya apakah bengkak? Kalau iya, berarti hanya bisa dikonsumsikan dulu Q10. Q10 atau coenzim 10 itu sebenarnya satu tonik jantung yang bisa diproduksi oleh tubuh, tetapi juga ada dalam bentuk suplemen. Jadi pada waktu penggunaan Q10 ini juga akan bisa membantu. Tapi kalau ini benar karena pembengkakan ya. Oke. Kemudian berdiri jadi pusing, kenapa? Oke, dari duduk berdiri jadi pusing. Ya, ibu harus cek dulu tensinya, apakah ini tensinya tinggi atau rendah. Kalau tinggi, tinggal membenahi kenapa tensinya tinggi, bisa dari faktor liver, ginjal, paru-paru, jantung, ataupun dari hormonal, atau kalau rendah, ya berarti gizi yang ditambah. Makanan-makanan bergizinya, itu yang harus ditambah. Ya. Kemudian, oke, ya ini tadi gangguan-gangguan ya. Saya mau tanya, jika terjadi diare disebabkan karena apa? Diare, dua hal, Pak. Satu, diare yang kemarin kita udah bahas minggu lalu, kalau baunya busuk. Ini berarti karena faktor bakteri, artinya bau busuk yang menyengat sekali, ada karena bakteri, kita bisa menggunakan probiotik per saset per jam. 1 saset atau 2 saset per jam. Jadi 1 jam minum 1 jam kemudian minum 1 jam kemudian di tengah-tengah ini, jadi misalnya nih, ya, diare, kita minum 1 saset. Di tengah-tengah ini, sebelum 1 jam ini, ada nggak diare? Ada, minum lagi 1 saset. Atau kita nggak diare, tapi perutnya masih nggak nyaman, minum lagi 1 saset. Nah, tinggal dilihat setelah ini selesai atau enggak. Kalau masih diare, minum lagi 1 saset. Terus, antara 1 sampai 4 biasanya itu akan stop diarenya. Kalau per jam ya, tapi kalau diminum pagi, siang, malam ya bisa 2-3 hari baru stop diarenya. Tapi selalu ingat, setiap kali diare, tambahkan air putih. Tapi kalau diarenya terjadi, perutnya sakit, kemudian keluar dan untuk diare, baunya normal, tidak menyengat, berarti makanan kita ada yang salah, tapi bakteri di dalam tubuh kita menang melawannya. Itu sampahnya aja yang dibuang. Atau habis makan pedas, ya bisa juga seperti itu, ya. Jadi kita tinggal melihat. Jadi simpelnya diare, ya kasih aja probiotik lah, gampangnya begitu. Apakah psoriasis anak alergi? Oke, psoriasis secara kedokteran konvensional akan dimasukkan ke autoimun. Nah, minggu depan kita akan bahas mengenai autoimun. Tapi kalau buat saya, psoriasis ini cuma masalah antibodi yang turun. Jadi antibodinya aja dikuatin, dan biasanya itu cepat sekali untuk sembuhnya. Pasien psoriasis yang pernah saya tangani itu yang dari leher ya ke bawah, jadi dia pakai lengan panjang, buka lengan panjangnya semua ini bekas garukan dan gatalnya itu tadi bekas luka, buka bajunya juga dari leher ke bawah, kemudian laki-laki ya. Nah, itu semua terjadi luka karena dia garuk, ini yang terlama hampir 8 bulan untuk sembuh. Ya. Tapi tadi kembali memperbaiki antibodi tadi. Baik makanan-makanannya kita jaga, gizinya. Jadi kita bisa lihat mengenai gizi tadi makanan ya. Tetapi rata-rata kalau yang nggak parah, antara 2 minggu sampai 2 bulan itu udah selesai. Oke, ini kalau cuma masalah ini aja. Kalau secara umum, ini dimasukkan ke autoimun. Ya. Untuk luka terbentur, luka dalam membengkak, apa solusinya? Oke, kalau memang kita biru, membentur seperti itu, ya perbanyak aja vitamin C, vitamin E, agar apa? Pembuluh darah yang pecah, mudah untuk dibentuk yang baru, selain protein. Tetap ya, makanan dasar kita mengganti sel, itu ada sel yang rusak, maka tentu harus dibentuk yang baru. Tetapi untuk pembentukannya supaya elastisitas pembuluh darah, supaya pembuluh darahnya ini kuat, itu kita membutuhkan C dan E di luar yang protein dasar tadi.
ya, sama B kompleks tadi. Kemudian tadi saya lagi kena stroke ringan dan mengalami apa yang harus dilakukan. Oke, ini kita belum nyampe ke sana, Pak. Stroke ringan, cari sebabnya. Kalau memang karena tensinya dulu yang dibenahi, tapi kita bisa menggunakan terapi, karena stroke ini tidak bisa hanya kita berbicara nutrisi aja. Kalau itu ringan dan semuanya masih bekerja dengan baik, tubuhnya, tadi saya katakan, cari sumbernya, kemudian kita benahi. Oh, ini karena tensinya karena dia suka tidur malam. Oke, tidur malam benerin levelnya disehatin. Oh, ini tensi karena kerja jantungnya berat, karena dulu dia suka misalnya makan kolesterol yang tinggi dan sebagainya. Kolesterolnya turunin supaya kerja jantung ringan, tensi nanti menurun. Nah, kan kita harus cari sebabnya tadi. Karena itu tidak bisa kita berbicara apa vitamin yang tepat. Tetapi ada terapi-terapi yang untuk stroke, gitu ya. Kemudian osteoporosis. Osteoporosis kita belum bahas, tetapi secara umum pada waktu kita bicara seminggu 1 dan kedua, boleh dicari lagi materinya. Di situ dikatakan kita menggunakan protein yang mengandung isoflavon, ditambahkan B kompleks, ditambahkan kalsium yang cukup dan di atas kebutuhan, apakah dia laki-laki atau wanita, ya, maka kurang lebih dalam waktu 2-6 bulan osteoporosisnya itu akan menurun dan bisa juga sudah tidak osteoporosis. Jadi butuh waktu. Oke. Kemudian kalau saya sering sakit kepala, gatal-gatal juga, sering greges atau masuk angin, dingin, oke, ini kemungkinan besar antibodinya turun. Kalau ibu suka greges, suka masuk angin, ya ini berhubungan dengan antibodi, ya. Nah, kalau antibodi ya tadi gizinya, sama tidurnya atau lifestyle-nya. Karena misalnya karena liver, karena ibu sering tidur malam, misalnya, ya itu yang dibenahi. Kalau memang karena makan protein atau vitamin C, ya itu yang ditambah. Apa yang kurang, itulah tinggal ditambah. Pernah operasi usus buntu apa pengaruh pada tubuh? Sampai hari ini, finalnya belum untuk usus buntu, jadi saran di atas juga ya sudah selesai gitu, karena sampai hari ini belum final apa fungsi utamanya, tapi sampai kemungkinan besar, jadi yang penelitian yang sedang berlangsung, usus buntu ini ada tempatnya terbentuknya bakteri-bakteri baik. Jadi kalau nggak punya usus buntu bagaimana? Makanannya dijaga supaya apa? Bakteri-bakteri baiknya tidak sampai habis, karena kalau nggak pasti langsung drop antibodinya nanti. Penyakit lambung, bagaimana pengobatan apa? Wah, ini Bapak nggak ikuti minggu lalu ya. Coba dicari Pak. Minggu lalu menurut saya kalau bagian lambung ini saya paling jelas untuk buat materinya. Ya, definisinya apa, kemudian kalau kembung itu apa, vitaminnya berapa, dan berapa dosisnya semuanya ada. Coba nanti bisa ditanya sama yang mengundang untuk mendapatkan materi yang minggu lalu. Kemudian kalau sering jerawat, kenapa? Jerawat ada beberapa sebab. Kalau di sini muncul kecil-kecil sampai kadang merah itu berbeda. Kalau hanya kecil-kecil aja, mungkin ini karena faktor hormonal di sini juga ya. Tapi kalau sudah jerawatnya kayak jerawat batu di sini, selain hormonal, mungkin juga akan kurang minum. Tapi kalau jerawat batunya di daerah sini, ya, dari jerawat batu di daerah sini, merah-merah sampai bernanah, pasti ini livernya. Jadi apa? Kurang tidur. Atau bukan kurang tidur, tidurnya lewat dari jam 1 pagi. Nah, ini pasti munculnya di sana. Tinggal lihat sebabnya apa, kita benahi. Bisa juga karena faktor hormonal. Di saat mau mendekati menstruasi, ini kalau wanita, tahu-tahu dia jerawat yang muncul. Tapi kalau laki-laki, kadang-kadang laki emosional, banyak minum es, ya itu juga muncul jerawatnya, atau makan berlemak, gorengan. Nah itu bisa mengganggu atau mengacau sistem hormonal. Kita bisa memperbaiki hormonalnya, misalnya dengan memberikan vitamin E dan B kompleks. Diabetes dengan lambung dan jantung bagaimana ya Pak? Ada kembung juga. Ini saya bingung jawabnya. Oke, diabetes kita harus cari sumbernya. Lambung minggu lalu ya perjelas ada kembung, ada sakit, ada GERD, ada apa, semua jelas. Juga jantung. Jantung mungkin nanti kita sekitar bulan depan kita akan bahas ya. Dari jantung pun banyak jenis ya Ibu. Apakah penyumbatan, apakah bengkak, apakah lemah, atau yang lainnya. Jadi kita mesti lihat penyebabnya apa, baru vitamin. Karena kita bukan bicara obat, kita bicara lifestyle, gaya hidup, sumber masalahnya apa, kita melakukan perbaikan. Kemudian untuk orang hipertiroid, nah hipertiroid tidak hanya nanti suplemen, tetapi ada treatmentnya. Ya, treatmentnya ini menggunakan memperbaiki energi tubuhnya. Hiper ini, tapi yang utama karena ini berhubungan hormonal, benahi hormonalnya. Hindari es, stres, jeroan, pedas, itu yang utama. Nah, pedas dalam pengertian gizinya diperbaiki. Itu yang utama, kalau itu bisa diperbaiki, yang kurang ditambah, perbanyak kalsium, B kompleks sama vitamin E atau vitamin E, maka nanti akan terjadi perbaikan. Tapi butuh waktu 2-6 bulan, bukan 1-2 hari atau seminggu 2 minggu. Kalau lambung naik, Pak, kalau lambung naik dan ada gejala ginjal, bagaimana cara bantu dengan nutrisi? Nah ini saya bingung. Lambung naik ini apa maksudnya? Asam lambung. Kalau memang asam lambung, ya kita bisa gunakan vitamin E. Kalau memang masalah ginjal, ginjalnya kenapa dulu? Ya, dan kalau nggak jelas bisa tanyakan ke dokter urologi atau spesialis ginjalnya supaya jelas. Karena kalau nggak jelas kita akan
kita akan juga nggak bisa menjawab dengan tepat, Pak, untuk nutrisinya, ya. Hemoglobin rendah konsumsi tadi kita udah bahas. Kalau mengenai darah merah, sel darah merah bahwa kita bicara gizi, protein, B kompleks, vitamin C, kalsium ini yang utama, ya. Jadi kalau saya katakan apa yang diperlukan, makan enak, makan daging, makan ikan, banyak makan sayur, terus buah-buahan yang mengandung vitamin C tadi, pepaya, apa kiwi, guava, ya jeruk, itu kita bisa menambah makan-makan tadi. Ini diperbanyak, pasti kalau sudah cukup drama protein yang 1 gram per kilogram berat badan tadi, pasti HB-nya akan naik. Lutut anak saya kalau mau tekuk atau mau jongkok itu berletak barengan dua-duanya. Oke, salah satu penyebabnya adalah karena kurang kalsium. Bisa nanti dilihat lagi gejala-gejala yang udah kram dan lain-lain. Nanti pada waktu kita bicara osteoporosis, kita akan bahas banyak mengenai kalsium ini. Ya, dan gejala-gejala yang terjadi, jadi bukan cuma osteoporosis ya, tapi kita bicara semua mengenai tulang. Termasuk nanti tulang bengkok, kemudian lutut, dan seterusnya. Makan pedas, BAB elemental, tapi kalau nggak makan pedas, susah BAB. Ya, kemarin kita udah bahas. Makan pedas silakan, tetapi yang penting kotorannya harus berbentuk panjang, tidak boleh dalam bentuk diare. Kemudian tidak bisa BAB, kan kemarin minggu lalu kita sudah bahas, ada 3 sebab, kurang air, kurang serat, atau levernya. Pilek, alergi, nutrien apa yang betulan, hidung, sayap paru-paru, gizi, atau sistem pencernaannya diperbaiki. Tadi kita juga udah bahas ya. Prioritas kami konsumsi sudah rutin, protein, B kompleks daily, kira-kira apa yang penting lagi? Oke, Nutrilite itu adalah food supplement, Ibu. Kalau sudah bagus sehat kan bagus. Nah, kurang apa? Ibu yang tahu dari makanan sehari-hari apa yang kurang, itulah yang tambah. Oh, hari ini saya ternyata banyak makan karbohidrat, kurang protein. Ya, kita bisa nambah protein. Apakah mau dimakan atau suplemen? Oh, hari ini saya tidak sempat makan sayur dan buah. Ya, kita menambah vitamin C dan B kompleksnya lebih banyak. Jadi setiap hari bisa aja food supplement itu berbeda. Tapi yang kalau kita udah tahu pola hidup kita sulit untuk diubah, atau kita masih bertahap untuk merubah, misalnya saya suka gorengan, tapi lagi proses mengurangi nih gorengan, ya mau nggak mau itu kita omega 3 menjadi utama dan B kompleks tadi, ya. Tetapi kemudian saya suka makannya minum es. Nah, kan ini saya masih proses untuk mengurangkan air dingin atau es ini tadi. Ya udah, vitamin E kita pertambah. Kenapa? Itu masuk hormonal tubuh kita. Nah, ini yang saya katakan tadi, kurang apa tinggal tambah. Berapa banyak? Ya kita coba. Pelanggaran kita berapa? Sama dengan tadi, rumah ini rusak plafonnya berapa luas? Oh, cuma 1 triplek cukup, ya kita mencari cuma beli 1 aja. Tapi ini harus beli 10, ya kita harus membeli 10. Setiap case, setiap kasus, setiap orang akan berbeda. Karena kebutuhannya berdasarkan kondisinya, ya. Kelihatan terus mata kabur. Kalau kepala tidak, ya ini tadi kembali Pak, harus cek dulu apakah ini tensinya tinggi atau tensinya rendah. Ya, ini yang utama. Memang bisa aja faktor lain, tetapi ini yang faktor yang kemungkinannya bisa terjadi. Saat COVID-19 ada teman yang demam tinggi, timbul belang-belang, ditulis alergi, merata tangan kaki karena takut jika bawa rumah sakit. Teman saya setiap pagi minum bawang putih di air panas, setelah sangat dikasih madu, rutin setelah seminggu, apakah bawang putih itu secara antibody? Oke, bawang putih apapun jenisnya, cuma bukan bawang putih, Pak, semua jenis bawang itu memang ada antivirus, ya, antivirus, antibakteri, anti hipertensi, antibody, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian juga untuk satu anti lagi, ya, itu ada satu lagi, ini yang dalam tanda kutip saya katakan dokter umum, semua bisa. Ya, bawang ini semuanya bisa. Tetapi untuk dosis terapi ini yang sulit. Kenapa? Kebutuhannya kalau Bapak Ibu lihat bawang putih, 1 bonggol begini, kalau kita bicara terapi itu 20 bonggol setiap kali konsumsi. Nah, problemnya di bawang tadi ada bau kan, yang menyengat, itu adalah belerang. Belerang ini tidak akan, kalau kita konsumsi terlalu banyak, tidak akan tahan lambungnya. Nah, lambungnya akan rusak karena faktor belerangnya terlalu tinggi. Karena itu sampai hari ini belum bisa untuk dijadikan sebagai obat, tapi sebagai suplemen bisa. Jadi bisa, jadi pertanyaan Bapak yang terjawab ya. Jadi memang bisa untuk meningkatkan antibodi. Asam urat saya setelah cek sekitar 7 dan kolesterol tinggi. Sebelumnya saya belum ini badan terhadap pegawai nutrisi apa yang tepat. Ya turunkan aja Pak. Badan pegawai mungkin karena terjadi karena kolesterolnya tadi. Hindari makan ibu ya, atau ya ibu. Oke, jadi apa yang dihindarkan? Gorengan nomor 1, banyak gerak. Nomor 2 ya. Jadi gorengan, minyak-minyak dikurangkan, banyak bergerak atau jalan lebih jauh setiap harinya. Kita bisa bergerak lebih
banyak, ini tentu akan membantu menurunkan masa kolesterol. Dan ketiga adalah karbohidrat. Mie, roti, kue, biskuit tadi dikurangkan karena itu yang bisa meningkatkan trigliserid. Jadi kalau nutrisi apa ya? Coba dengan omega 3. Apakah speed delay atau lambat bicara karena kekurangan antioksidan atau kurang protein bisa disembuhkan yang cocok untuk amati karena? Oke, speed delay ada banyak sebab, Bapak Ibu. Mungkin bisa dicek ke dokter, tetapi kalau memang nggak mau, coba berbicara dengan anak-anak itu bukan kita coba manggil, ya, manggil atau kita menyuruh dengan tidak melihat anaknya di posisi sana, nggak melihat kita panggil namanya, dia akan menoleh. Tapi kita masih sibuk, misalnya kerja di pekerjaan kita atau handphone, kita coba bicara, anaknya lihat, ini tentu tidak akan membuat anak mengerti. Karena itu biasanya kita harus panggil, kita lihat dari sisi wajah anak tadi, kita berbicara lebih lambat, ya. Nah, di saat itu anak akan melihat gerakan-gerakan bibir kita sehingga tidak meniru dengan salah. Nah, sehingga itu akan mempercepat. Tapi kalau itu memang karena faktor gizi, speed delay-nya, ya gizinya, kurangi karbohidratnya, kurangi makanan-makanan yang di packing, ya, apakah keripik atau roti-roti, biskuit-biskuit yang di packing, tetapi berikan lebih banyak makanan-makanan lebih alam, ya. Jadi masak nasi, daging, ikan, sayur, buah segar. Nah, ini akan membantu untuk gizi anak. Karena anak-anak di bawah 5 tahun ini terutama adalah gizinya yang penting kan, supaya tidak kredit stunting, kemudian juga otaknya akan lebih bagus. Jadi daya ingat otomatis IQ-nya juga akan lebih bagus. Anak-anak kolesterol dan daging ayam timbul bisul karena kurang B-kompleks. Karena protein tinggi, yang pecah nggak ada gitu. Oke. Kalau tekanan darah tinggi apa yang harus diperbaiki? Tadi 5 sebab. Apakah dari faktor liver? Apakah dari faktor jantung? Apakah dari faktor ginjal? Apakah dari faktor paru-paru sama usus besar? Apakah faktor hormonal? Yang mana yang menyebabkan? Jadi kita lihat lagi dari mana? Sinyal tubuh. Oh, saya suka minum es, tensi saya naik. Nah, kita tahu hormonal. Oh, kolesterol saya tinggi. Kita tahu bisa liver, bisa jantung. Nah, ini yang kita mesti melihat apa yang menyebabkan supaya gizinya tepat, kemudian nutrisinya tepat, kemudian maka perbaikan yang akan terjadi. BAB putus-putus bermasalah di mana? Liver. Jadi minggu lalu kita ada bahas, kalau BAB putus-putus kayak kambing, berarti kerja liver kita sedang berat. Sakit liver? Bukan. Kerja organnya berat. Tapi kalau terus-menerus itu bertahun-tahun, 10-20 tahun lagi, ya tidak mungkin atau ada faktor kemungkinan kita akan bermasalah dengan liver, akhirnya menjadi penyakit. Alergi ke kepiting, siput, udang, cumi. Ini tadi, ya. Makanan yang masuk kita alergi berarti levernya yang diperbaiki. Salah satu caranya tadi dengan 4.000 mg vitamin C per 3-4 jam. Pinggang sebelah kiri saya sakit, nutrisi apa? Nah, pinggang ini sakitnya karena faktor apa? Ketarik ototnya, atau bangun pagi sakit, terus menerus sampai malam. Kalau dari bangun pagi sampai malam sakit, dari bangun tidur sakit, dari daerah pinggang, atau boyok, berarti itu kerja liver. Tapi kalau ketarik ototnya, waduh ini waktu itu saya salah gerak, terus akhirnya sakit terus, ya itu berarti kita kurang kalsium. Kemudian dia penyakit autoimun, lupus apa bisa disembuhkan? Secara umum tidak, ya. Kalau ke dokter konvensional tadi kalau nanya, tetapi kalau kita tahu sebabnya, sangat-sangat bisa untuk disembuhkan. Ya, minggu depan, Selasa depan, kita akan membahas ini. Kemudian menghidupkan, telapak kaki sakit habis bangun, tidur sistem pencernaan. Bukan, kalau telapak kaki sakit, itu Bapak Ibu bisa lihat sinyal tubuh, kalau nggak salah sesi 4 ya, itu ginjal. Jadi kerja ginjal. Jadi perbanyak air minum, jadi persering air minum, atau B-kompleksnya ditambah. Kalau osteoporosis apa yang harus dibenahi? Penyebabnya yang harus dibenahi. Artinya kita makan protein, kita menambah isoflavon, kita nambah kalsium, nambah B-kompleks, itu untuk mengisi. Tapi jangan sampai kan dikeluarkan lagi. Apa yang menyebabkan pengeluaran? Makan di packing. Ya, makan kalengan, makanan yang di packing, keripik kerupuk yang dijual di supermarket yang di packing itu akan menggunakan garam ataupun gula dosis tinggi sebagai bahan pengawet alaminya, atau makanan kaleng, minuman kaleng, ini semua membuang kalsium. Orang minum teh, kopi juga akan membuang kalsium. Jadi soft drink, minuman soft drink juga sama ya, semua yang bergas itu juga membuang kalsium. Jadi sumbernya kita harus stop supaya pada waktu kita membenahi, memberikan masukan lagi ke kalsium dan tulang, terjadi penambahan kepadatannya, sehingga osteoporosisnya itu akan hilang. 40 tahun kaki sering kebas dan kesemutan, apakah minum kopi setiap hari juga berpengaruh? Kalau kram bisa Pak karena kopinya, ya. Tapi kalau karena kebas kesemutan bisa terjadi karena sirkulasi darahnya yang kurang atau terlalu kental. Jadi dua hal ya, darahnya kurang kita juga kesemutan atau mudah kebas. Karena apa? Nyampe ke ujung kakinya ini lambat karena tensi terlalu rendah atau terlalu kental darahnya. Nah, ini juga membuat terlalu lambat untuk mendapatkan
darah tadi untuk mencapai ke ujung-ujung jari ataupun jari tangan atau jari kaki kita. BAB tetap setiap hari, pagi hari apa yang harus baik konsumsi. Kembali cari sebabnya Pak. Saya nggak bisa katakan apa yang paling bagus, tapi kita harus tahu sebabnya sehingga kita bisa melakukan perubahan. Tidak bisa BAB tiap hari kan tadi sudah kita bahas. Apakah kurang minum atau kurang serat atau liver. Bila buang air besar menunjukkan tidak sehat, apa solusinya? Oh, ya itu tadi Pak. Tinggal dibenahi. Apakah karena liver? Ya benahi livernya, habitnya, kebiasaannya. Kalau memang karena faktor pencernaannya, gizinya kita tambah. Mana yang kurang, itulah yang kita tambah atau perbaiki. Oke, maaf kalau untuk handphone sementara saya nggak bisa berikan ya. Tapi nanti kalau Ibu sering bertanya, bisa lewat Pak Sam atau coach yang lain atau leader yang lain, tentu mereka akan membantu Ibu. Ya, pening kepala ataupun orang kata hitam tiba-tiba setelah itu keringat dingin. Mau saya tanya apakah ada hubungan dengan lambung karena riwayat saya lambung. Saya selalu ada pening kepala. Oke, ini yang saya katakan tadi sakit kepala karena apa Pak? Jadi posisinya di mana? Kalau tadi tidak dibantu untuk tahu sumbernya, kita akan jadi sulit. Kalau ini karena liver, oke, kompleks kalsium kita bisa berikan. Karena hormonal kita bisa berikan vitamin E. Kita karena kurang protein ya, tinggal menambah makanan mengandung protein. Kalau kita nggak bisa dapat makanan, ya kita bisa dapatkan dari suplemen. Mengapa tiba kepanasan dan berkeringat? Apabila saya merasa haus, nutrisi apa yang harus diminum? Mengapa saya bisa tiba kepanasan? Nah, kalau ini Ibu dalam masa-masa umur berapa kan ini ya, kondisi seperti apa terjadinya. Kalau ini Ibu dalam kondisi masa-masa menopause, ya ini normal. Ya tinggal dibenahi aja hormonalnya dengan menambahkan primrose. Tapi kalau bukan karena masa-masa menopause, ya Ibu terhindari dari faktor hormonal di stres, jenuhan, pada atau gizinya diperbaiki. Oke, itu yang utama. Kemudian mata kanan bermasalah terjadi di otak, ada benjolan kecil, posisi di jarak menuju mata, ada sudah yang kanker, tapi sifatnya jinak. Kira-kira nutrisi apa? Oke, hindari penyebabnya dulu Pak, radikal bebasnya apa. Kemudian yang kedua bisa menambahkan dari sisi vitamin C dosis tinggi. Nanti minggu depan kita akan bahas mengenai detailnya mengenai kanker dan autoimun. Kalau untuk minum Mercy 1000 yang botol kaca itu minum 1 botol sehari, apakah bisa mengandung vitamin C? Tergantung, Ibu. Kalau memang kita tidak banyak berhubungan dengan radikal bebas, kita tidak banyak berpikir, kita tidak banyak makan gorengan, bisa saja cukup. Tetapi kalau kita banyak berhubungan dengan makanan gorengan, polusi udara, ya terus makan snack-snack kita banyak, ya itu bisa mempengaruhi. Kemudian untuk mencegah SGPT sama dengan triglyceride lain. SGPT bisa karena faktor kelelahan atau faktor virus. Kita mesti lihat penyebabnya, ya. Kemudian, oke. Apa yang saya bilang atau saya lakukan sebelum dan setelah donor darah? Simpel aja Bu, karena kalau sebelum ya kita usahakan makanan kita bergizi agar sel darah kita ya penuh dengan gizi sehingga bisa benar-benar membantu orang yang membutuhkan tadi karena mendapatkan darah yang berkualitas. Kemudian setelah selesai donor, karena ada darah yang keluar ya kita makan bergizi lagi supaya tubuh membentuk sel-sel baru. Intinya seperti itu aja ya. Apakah B kompleks bisa diganti dengan neurobion? Neurobion bagian dari vitamin B tapi bukan B kompleks karena hanya B1, B6 dan B12. Oke. Untuk sifilis. Oke, kalau penyakit kelamin ini yang tidak bisa ya, karena kita harus berhubungan dengan bakteri virus itu berhubungan dengan antibodi yang sangat kuat. Jadi bisa itu banyak sekali terapinya kalau kita mau lakukan. Penyakit gagal ginjal, cuci darah juga tidak boleh makan sayur buah dan kacang, boleh pun hanya sedikit. Apakah boleh dengan daily dan double X sebagai sayur buah? Oke, jadi selama kalau multivitamin buat saya double X atau daily itu tidak ada masalah dengan gagal ginjal. Kenapa? Satu, hanya inti sari atau warna dari sayur buah yang ada di dalam daily dan double X, yaitu yang disebut sebagai fitonutrisi, warna merah, warna hijau, warnanya tidak ada fibernya. Dan kemudian vitamin dan mineral yang terkontrol semuanya berdasarkan kebutuhan tubuh, AKG-nya juga rata-rata di bawah 100%. Ya, jadi selama mengikuti itu sebenarnya tidak ada masalah. Mengalami sakit di lidah, kadang di pangkal sebelah kanan pindah ke ujung lidah, kadang pindah lagi di pangkal lidah sebelah kiri. Oke, sakitnya seperti apa ini Pak? Apakah sariawan atau rasa sakitnya seperti apa? Kalau memang hanya sariawan, berarti tambahkan vitamin C. Jadi kemungkinan Bapak kemungkinan besar ada kurang vitamin C. Tetapi kalau karena faktor syaraf ya B kompleksnya aja diperbanyak. Berumur 3 tahun sering badan panas, hasilnya radang pencernaan. Kira apa suplemennya? Boleh makan coklat, silakan coklatnya tapi yang tidak banyak gula, 70% ya.
ada coklatnya. Jadi istilahnya dark coklat gitu. Tapi kalau memang seperti ini dari gizinya Ibu. Jadi anak panas atau di peradangan tadi itu dari gizinya kurang. Makan mengandung protein, makan mengandung B kompleks, vitamin C-nya kurang, sayur buahnya, atau makan proteinnya kurang, dan hindari makanan gorengan atau packing. Nah ini kadang-kadang anak-anak RFL dikasih aja semua yang makanan packingnya, ya. Syaraf terjepit, ini ada terapinya Pak. Nanti pada waktu kita bahas osteoporosis kita akan bahas, karena saya nggak bisa jelasin, karena akan saya tunjukkan video untuk cara terapinya, ya. Kemudian leher sebelah kanan ada benjol atau ditekan atau diraba, itu baru terasa benjolan tapi tidak sakit. Oke, kalau tadi benjolannya itu di daerah leher, di bawah telinga menuju leher, mungkin itu karena faktor dari kelenjar getah beningnya. Misalnya habis makan gorengan, misalnya habis demam, maka itu akan mudah terjadi pembengkakan di kelenjar getah bening kita. Kenapa? Karena pabriknya full kapasitas Pak untuk membentuk antibodi tadi, melawan gorengan-gorengan atau silent inflammation tadi. Itu yang menyebabkan terjadi pembengkakan. Apakah itu di bawah leher, di bawah telinga, di daerah leher, apakah itu di ketiak atau selangkangan. Itu kalau di tempatnya kelenjar getah bening, ya udah, itu Bapak tinggal perbanyak vitamin C, kemudian hindari makanan gorengannya tadi. Ya keripik, kerupuk itu juga digoreng Pak. Kalau bangun tidur pagi selalu bersin, ya ini antibodinya turun. Apakah gizi, apakah pencernaan? Tinggal dua hal tadi Ibu dibenahi. Apakah dari gizi atau pencernaan? Vitiligo apa bisa sembuhkan? Nah ini yang agak sulit vitiligo. Vitiligo ini akan berhubungan dengan genetik, ya. Ini agak sulit. Jadi bagaimana caranya? Bisa dibantu untuk tidak lebih parah dengan cara pencernaannya harus bagus. Jadi jangan terjadi leaky gut atau kebocoran di usus tadi, ya. Kemudian ibu saya berumur lebih kurang 70 tahun, sering sakit lutut, kalau dicek kolesterol nggak ada, asam urat juga nggak ada. Beliau pernah stroke waktu umur 30 tahun, makan apa? Oke, kalau memang karena faktor pernah stroke, kemudian kolesterol semua bagus, coba gizinya Ibu. Protein, B kompleks, kal, mak, D, ya. Tapi kalau ada bunyi keretak-keretak, ya berarti boleh tambahkan, kalau 70 tahun ya, boleh tambahkan glukosamin. Kalau tadi anak muda, cukup kalsium aja, sama makan bergizi. Kenapa? Glukosamin itu sebenarnya minyak sendi itu bisa dibentuk oleh tubuh, tapi dengan bertambahnya umur, itu biasanya pembentukannya berkurang. Jadi kita melihat umurnya, kemudian kondisinya, itu sehingga nutrisi apa yang bisa tepat. Oke, kita lanjut. Sinusitis, tadi kita udah bahas ya. Sinusitis, hidung, saya paru-paru, perbaiki pencernaan dan gizinya. Alergi telur, berjerawat tadi B kompleksnya kurang. Bila sering bisulan, saya makan telur, B kompleksnya kurang. Tadi kita udah bahas. Menurut triglycerid yang tinggi, bagaimana hindari gorengan sama karbohidrat, ya dikurangkan. Kemudian bisa menambahkan dengan omega 3 dan B kompleks. Bapak benar anak yang tidak dikasih ASI jalan antibodinya lemah. Bisa terjadi kalau memang makanannya juga kurang, ya. Kalau makanannya cukup atau gampang dan gizinya benar, sistem pencernaan bagus, maka antibodi tadi akan terbentuk. Ya, tapi kalau memang ASI-nya nggak diberikan dari awal gimana, terus makanannya jelek, ya otomatis lah antibodinya ya akan drop terus. Karena memang secara bawaan dari ASI tadi antibodinya nggak terbentuk tadi, ya nggak ada. Tapi tubuhnya juga nggak bisa bentuk karena nggak punya bahan. Tentu di saat kita tidak bisa diberikan dari ASI, maka gizinya yang harus bagus supaya tubuhnya bisa membentuk. Itu yang penting. Kemudian atau uban apakah itu faktor makanan? Bisa terjadi, bisa juga karena cara perawatan rambutnya. Oke. Anak usia 13 tahun belakangan ini sering keluhan sakit perut, lama-lama mual, muntah, kalau dibawa ke dokter disuntik hilang sakitnya, apakah asam lambung? Kira-kira, nah ini harusnya pada waktu disuntik dokter harus tanya Ibu atau ya, apa yang menyebabkan ini? Kenapa? Karena kasusnya bisa berbeda-beda. Apakah ini karena liver, apakah karena makannya kebanyakan, atau waktu itu salah makan, ya banyak sebab. Jadi saya juga nggak bisa memberikan, coba dirutinkan aja B kompleksnya, itu aja ya, sama gizinya diperbaiki. Oke. Susah, anak umur 2 tahun sudah tidur, malah sampai jam 12 malam. Gimana sore? Temenin tidur. Jadi ya, temen tidur, lampunya mati, dia mau main, ya biar aja kita perhatikan, tapi kita nggak terlalu ini, nanti anaknya akan terbiasa untuk tidur. Tapi kalau kita masih dihidupin TV, kita hidupin lampu, ya tentu ini otomatis membuat anaknya juga tidak akan ikut tidur. Jadi mau tidak mau, itu membangun habit, membangun kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, maka aman. Oke, pengonsumsi es bisa menghormon. Oke, ini nanti kita akan jelaskan di hormon, Ibu. Ya mungkin berapa bulan lagi. Ini mungkin 8 sesi yang akan datang, kita akan bicara hormon. Nah, di saat itu, karena kalau menjelaskannya, sekalian nanti apa pada waktu jeroan, apa itu es, dan seterusnya. Ya, karena itu butuh waktu sekitar 5-10 menit pada waktu saya menjelaskan.
COVID termasuk yang kena. Saya dulu pas COVID termasuk yang kena, tapi sampai sekarang hidung saya tidak peka atau cuma cium dekat hidung saya, apa bisa dipulihkan. Oke, B kompleknya aja Pak, diperbanyak. Jadi syaraf-syarafnya bisa kembali. Jadi B kompleks dan juga gizi tadi, jadi makanan-makanan menu gorengan semua dikurangi dulu, biar gizinya memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya, B kompleks akan membantu pembentukan sel-sel baru, yang penting makanannya juga cukup. Pak saya ini kalau malam sedang tidur sering kram kekurangan kalsium Pak, tinggal nambah kalsiumnya atau ibu ya. Minum air yang sudah direbus apa baik? Untuk saat ini minum air direbus malah kita kayak dalam tanda kutip minum air mati, hanya air bersih. Jadi air rebus itu air bersih tapi mineralnya sudah nggak ada. Amandel meradang pada orang dewasa harus dikasih apa? Vitamin C yang utama, tapi bisa juga ditambahkan geprekin bawang putih dan ditaruh di tangan ini ya, di sini. Jadi di atas ini antara ini, jadi antara telunjuk dan ibu jari ini. Di sini ditaruh aja 10 menit, kemudian baru dibuang. Geprekin aja bawang putih selain vitamin C. Ya, itu untuk amandel. Istri saya dari BAB tidak setiap hari, apakah faktor tidak, Pak? Ya, jadi kemarin kita ada bahas, tadi juga udah bahas, apakah kurang air minum, apakah kurang serat, atau kerja livernya. Saya suka sakit kepala, sakitnya rutin tiap bulan, sakitnya itu bisa 1 hari, selama sakit kepala itu saya muntah-muntah, pahit dan kuning badan, kemudian muntah-muntah pahit dan kuning, kadang ada darahnya, mungkin karena gesekan. Menurut apa? Oke. Ya tadi Pak, Ibu, sakit kepalanya di sebelah mana? Mesti di sebelah mana? Apakah di ekor mata ke samping, itu berarti liver, B kompleks kalsium. Kalau faktor hormonal di bagian tengah sampai ke mata, itu vitamin E atau vitamin E. Kalau memang dari dalam kita terasa ini sakitnya, maka itu kita kurang protein. Karena tiga-tiganya kalau parah bisa muntah. Ya, sama-sama bisa muntah kalau tiga-tiganya itu sedang parah. Dan biasanya itu kita ke bawah seperti gerges gitu ya. Jadi badan panas dingin, kemudian kita mual. Nah, kalau udah muntah biasa enak. Nah, itu tiga-tiganya semuanya bisa. Kita tahu tepat untuk nutrisinya harus tahu sumbernya dulu. Suami saya suka saya lihat di bawah tempurung kepala, belakang, bawah, dan betis itu dikarenakan apa? Kalau betis itu karena sinyal ginjal. Ya mungkin karena faktor kolesterol kalau ada hubungannya. Kalau saya hubungkan ya, antara betisnya juga sakit, kemudian betis ya, ini bukan maaf, saya pikir telapak kaki, tumit. Kalau betis berarti itu berhubungan dengan kandung kemih, jadi air minum. Kalau ke bagian kepala belakang, coba cek kolesterolnya. Kalau kolesterol ya omega 3, kalau itu hormonal ya vitamin E. Varises dan kulit kering gimana? Ya, makanan-makanan mengandung kolesterolnya dikurangkan, kulit kering berarti bisa terjadi karena kekurangan vitamin C, B, atau protein, atau ketiga atau kedua dari tiga tadi. Jadi, protein B, C, itu penting untuk membuat kulit kita tetap bagus. Ibu saya usia 63, kata dokter mulai tinggi, sering pusing, mata kabur, selain high protein, minum apa? Double X, rutinkan, ya, hindari makanan mengandung gulanya atau karbohidratnya, protein, B kompleks, double kalmak itu adalah dasar atau basic untuk seluruh penyakit. Ya, terutama juga di dalam double X itu ada kromium picolinat, itu mineral yang bisa meningkatkan terbentuknya sel, merangsang sel beta pankreas produksi insulin. Tanda jatuh di rumah, cek ronsen, tulang lengannya patah, nutrien apa? Oke, jadi kembali protein B kompleks kalmak itu yang utama untuk mengembalikan patah tulang supaya cepat nyambung. Kemudian kalau osteoporosisnya cepat terisi. Protein B kompleks kalmak. Berapa dosisnya? Lihat lagi di sesi 1. Berapa kebutuhan isoflavonnya? Berapa kebutuhan kalsiumnya laki atau perempuan? B kompleksnya juga sama. Ya, berapa berat badannya dan seterusnya. Oke. Saya rasa habis nih, Pak Samurdi. Hari ini kita keronyokan juga urusannya orang sekampung juga ini. Luar biasa Pak Dokter. Ini lebih 1/4 jam ya Pak. Karena malam dan juga Pak Dokter juga baru tiba di Jakarta ya, perlu istirahat. Mudah-mudahan beliau sehat dan keluarga juga beliau sehat serta kita semuanya sekalian. Mudah-mudahan berikan kesehatan dari Allah. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi Pak Dokter dan mengingatkan kepada teman-teman sekalian, hari Selasa, insya Allah kan sekarang hari Jumat ya. Jadi 5 hari lagi kita akan bertemu lagi dengan beliau ya, dan terima kasih kepada Coach Eko yang telah menghandle dari awal dan juga para leader yang lain. Demikian terima kasih Pak Dr. Adi dan juga Bapak sekalian. Kita tutup ya dengan sama-sama, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.